Halo, ketemu lagi di Offside Duo, episode penutup musim di mana tidak ada pertandingan sambil menunggu Piala Dunia, tapi sudah banyak isu-isu gerak-gerik di bursa transfer, termasuk sudah ada juga yang resmi. Kita buka dulu dari yang belakangan lagi rame banget dan menuju pemilu, bukan pemilu MBG, itu yang maksudnya, tapi pemilu Presiden Madrid, di mana ada Enrique Riquelme yang akan head to head dengan Florentino Perez. Dan gue sedikit curiga, ini kayaknya bukan curiga sih, gue sedikit menduga nih kayaknya Enrique Riquelme lumayan intens berkomunikasi dengan Fabrizio Romano, karena benar-benar detail dan juga update banget. Dan kita akan bahasnya bersama Coach Justin. Ini Coach, menuju electionnya kalau nggak salah tanggal... ngecek DM gue banyak banget gara-gara AI nggak jelas. Tapi top, apresiasi buat yang terakhir gue suka itu si Kilau AI. Kayaknya dia semua yang bikin deh. Dia semua nggak ada satu nggak deh. Oh, yang lu nyebur ke jurang ya? Itu beda, sama apa beda sama yang pertama? Yang naik mobil. Sama. Tapi itu lucu sih. Yang nggak itu kalau nggak salah yang bikin piala itu nggak dia. Nah, gue tuh pokoknya paling suka justru yang kedua sama ketiga, yang lo nyebur jurang Gue sama paling yang suka yang terakhir. Yang terakhir tuh kocak banget. Kalau nyebur jurang tuh menurut gue dapat momen kurang loh. Menurut gue tuh dapat momen apa ya? Momen sedihnya dan kocaknya tuh jatuh ke jurang naik mobil. Nah, ketiga itu kan emang impian lo anjing, karena lo seneng karena bisa jewer Arteta. Tapi kalau jewer doang gue nggak gue tampol. Enggak, sama lo ngomong lu asik bagus. Sama dilempar sepatu anjing. Itu keren, itu keren banget. Top, itu kalau salah Kilau AI atau siapa namanya Top, buatannya sering-sering bikin daripada bikin meme sekarang udah gak zaman, sekarang bikinnya udah lu viralin gue aja, lu pasti kena juga. udah Clipper udah gak zaman ya, masih sih zaman, cuma sekarang udah bikin video AI gitu lebih rame. Lah gue kan udah follow lu follow gue juga, kita saling follow. Oh, udah follow? Udah, gitu. artinya gue appreciate kerjaan lu. Serius gue appreciate. Sebenarnya gue berterima kasih juga, karena kan dapat engagement. Iya, benar-benar. Jadi juga lu sering-sering bikin gue, karena gue yakin juga subscriber lu pasti naik. Iya, viewersnya pasti followersnya nambah tuh pasti cepet banget, langsung berapa juta. Oke, kita ngomongin dari topik pertama, dari election Madrid, di mana ini Perez bilang Mourinho udah pasti menjadi pelatihnya kalau dia kembali memenangkan. Prediksi di sana di Madrid itu berapa persen si Riquelme buat Riquelme? Kecil ya? 10%. Kecil kan, makanya tapi itu makanya gue agak ragu gitu melihat. Tapi media masih mereka pasti punya pengalaman dengan ginian kan. Mereka bilang pada saat ini 10-20%. Tapi ini semua bisa shifting kalau Riquelme keluarkan sebuah statement atau kebijakan yang anti mainstream. Sekarang ini out of the box ya, menjelang pemilu. Kan tanggal 7 pemilu, sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. 3 hari lagi. Ya. Jadi kalau dia let's say 1-2 hari keluarkan statement yang membuat meyakinkan itu bisa bergeser. Berarti yang hari ini dong bikin bergeser dong menurut lo? Haaland, Rodri. Emang dia keluarkan itu? Iya, lu belum baca ya? Belum. Jadi baru tadi pagi dia bilang kalau dia terpilih menjadi presiden, dia sudah punya katanya dokumen yang menandakan Haaland akan bersedia ke Madrid. Sama itu kan? Sama Rodri. Sama Klopp juga katanya. Itu belum. Kalau pelatih belum disebut. Dia bilang pelatih yang belum pernah nanganin Madrid, tapi pelatih superstar. Pokoknya pelatih inilah nama besar. What? Itu tendang dong. Iya. Anjing scam Belanda. Nah, kalau pelatih kan masih belum dibuka. Tapi ini menurut gue ini bisa menjadi game changer. Walaupun gue nggak tahu bener apa enggaknya ya. Yang gue nggak ngerti ya. Itu jauh sebulan yang lalu lah, gue udah dengar nama itu. Haaland sama Rodri nggak? Gue baru. Rodri. Haaland sama Klopp yang gue dengar. Iya. Bahwa dia mau datang. Cuman sekarang dia bilang dia punya dokumen yang kayak zaman Vigo gitu. Jadi kayak udah ada mungkin perjanjian gentleman agreement atau yang memang belum mengikat lah. Tapi katanya kalau memang menang, Haaland akan ke Madrid. Tapi itu sebenarnya langsung dibantah sama bapaknya si Alfie Haaland. Pokoknya dari campnya si Haaland dia bilang nggak ada lah kayak gitu. Yang dia mendoakan electionnya tuntas dengan baik lah, berjalan dengan lancar. Tapi kalau seorang Riquelme punya keberanian ngomong gitu coach di depan publik, menurut lo bener-beneran ada nggak sih pembicaraan di belakang layar itu dia dengan Haaland
Dan juga Rodri. Kalau dianya enggak, tapi pasti ada agen-agennya tuh pasti ada. Dan kalau Alfi Haaland. Namanya bukan Alfi itulah pokoknya. Alfi Haaland itu. Bilang nggak ada gitu, itu jangan dipercaya. Iya makanya kan. Itu jangan dipercaya, itu untuk nutup kredibilitas saja. Betul. Tapi feeling gue ada omongan di sana. Masalah gentleman agreement gue nggak yakin. Tapi masalah lisan agreement mungkin iya, tapi nggak di atas kertas. Betul. Jadi kalau seandainya ya kayak gini lah, kayak gue ketemu temen gue, let's say dia mau jual lapangan padelnya, ya gue minat nih. Oke, ntar gue ngomong sama partner gue, ntar belum tentu gue beli juga kan itu barang. Betul. Ya kira-kira kayak begitulah. Ya. Jadi gue percaya dua-dua, gue percaya Riquelme, gue percaya Haaland juga. Jangan terlalu dipercaya Haaland malah gue bilang. Iya, karena ini menarik ya tuh. Ini maksudnya to sign Erling Haaland and Rodri if it's elected. Mana sih ada kata-katanya nggak sih yang dia bilang Madrid member will be the only selection. Madrid member will choose between Dumfries, Konate or Haaland. Nggak, tapi menurut lo coach, mungkin nggak sih ada Haaland dan Mbappe datang dalam satu tim itu? Mungkin Mbappe kan bisa dari kiri. Iya, paling Vinicius dikorbankan. Kan secara ego dan kebintangannya. Pelatih siapa yang bisa Nah, itu cuma satu gue bilang. Dua lah. Pep atau Klopp. Iya, makanya itu aja. Gue malah melihat anjing kalau dia bisa dapetin Klopp itu gila sih menurut gue ya. Gue bilang bisa. Karena rival kan. Sangat bisa dapetin Klopp. Bukan Klopp. Pep. Sorry. Kalau Pep feeling gue enggak. Ya karena kan rival kan. Dia udah bilang mau hiatus setahun. Terus dia dalam setahun itu dia nggak ngelatih tapi masih di kontrak sama grupnya City untuk jadi ambasador kayak gitu-gitu. Kalau Pep gue nggak yakin. Kalau Klopp gue percaya. Klopp itu kan sekarang jadi ini ambasadornya RB juga kan? Bos Dirtek lah. Ya, direktur. Iya, kalau gitu job kayak gitu mah bisa dilepas lah, gampang lah itu. Lu kalau gini, Klopp gaji lu berapa? 10 juta. I give you 30 million. 3 kali lipat. Ya iyalah anjing. Ngiler juga gila. Gila anjir. Iya. 30 juta. Ngiler juga dan Klopp mah worth it segitu. Iya. Tapi ini gila apalagi sih. Madrid 2 tahun gak dapat apa-apa loh. Iya, makanya ini gua rasa ini kayak udah mepet menuju tanggal 7 atau tanggal 8 menuju electionnya ini. Ya mau gak mau harus kasih ini nih bombastis news dari Enrique Riquelme. Kalau enggak dia mungkin menurut gue kalah sih secara power sama Perez di belakang layarnya. Terus juga dari sosionya mungkin juga masih apa. Tapi kalau janji ini beneran dikeluarkan, menurut lo seberapa persen bisa menaikkan elektabilitasnya coach? 50% atau 50-50? Enggak, bukan. Seberapa besar berita ini bisa meyakinkan sosios? Oke. Apakah bisa, kalau menaikkan yakin gue naik 10-20%, let's say 20-30. Tapi apakah bisa menggeser, gue gak yakin. Kalau hanya 2 pemain is not good enough. Kalau gue bilang. Tapi ini gila coach, Haaland sama lu harus bisa punya Haaland, Rodri, Klopp let's say gitu, gila sih menurut gue. Punya sesuatu gini. Kalau gue jadi Riquelme, gue akan bentuk tim. Lu lihat, lu harus komunikasi dengan para sosio atau fans. Yang mereka inginkan dan mereka belum mendapatkan apa? Gue nggak tahu. Tanya dulu. Lu harus tahu. Cari tahu. Ini gue kasih contoh bullshit aja. Ya kita nggak mau pakai Adidas lagi, kita pengen pakai Kelme atau apa, ngerti nggak? Yang Spanyol lah, atau Joma kayak gitu-gitu lah. Bisa nggak? Karena kalau seandainya mayoritas bilang gitu bisa di-announce. Nanti Adidas kontraknya nggak akan kita perpanjang. Walaupun nanti mungkin akan tetap diperpanjang, ngerti nggak? Jadi janji-janji itu kan bukan kampanye banget lah ya. Kampanye ini mau presiden apapun, mau presiden negara, mau presiden yayasan, mau presiden asosiasi film, mau apa, kan selalu ada gitulah. Dari semua segi, semua bidang pasti ada janji-janjinya. Tapi kalau misalkan kalau kayak presiden negara gitu kan, atau gubernur itu kan dari ratusan ribuan janji coach. Tapi menurut gua kalau presiden klub, kalau dia ingkar, menurut gua nggak akan lama gitu. Let's say kan kayak Perez kan naik karena dia janji kalau ego dia kan. Kalau dia ingkar kelar lah, dia cepet. Enggak. Kalau dia kan masih 1 musim. Lihat performanya seperti apa. Oh, oke. Jadi masih ada itunya lah ya. Kalau dia ingkar tapi performa yang lebih bagus, yang diingkari itu akan hilang. Tapi bakal dihujat terus-terusan dong karena dia bohong. Dihujat kalau jeblok. Oke.
kalau prestasinya blok pasti dihujat. Kayak Bartomeu. Bartomeu itu memenuhi semuanya. Tapi dihantam kiri kanan karena membawa Barca ke ambang kebangkrutan dengan pengeluaran yang nggak masuk akal. Kalau diekspor kan udah hancur-hancuran. Jadi bahwa seorang presiden nggak selalu memenuhi janji itu terjadi di seluruh dunia. Presiden apapun. Cuman performanya seperti apa? Kalau performanya bagus, diem semua. When it comes to club, kalau performanya bagus, diem semua kok. Iya, ya itu sih bisa juga sih. Tapi gua rasa ini menarik ya. Gue kalau seandainya Rodi Haaland datang satu pihak dan pihak ini kan Mourinho, Konate, Dumfries. Ya semoga Perez menang sebagai fans Barca. Oh iya ya, berarti Konate Dumfries juga bagian dari Perez ya sebenarnya, bukan dari yang baru ya. Makanya semoga Perez menang. Daripada Haaland Rudi datang mending Konate Dumfries sama Mourinho. Tapi kan kalau Konate Dumfries emang udah fix kan, udah tanda tangan kan. Jadi mending sama Mourinho yang datang daripada Klopp. Nggak, tapi kalau lo ngeliat dari pembelian dia dua pemain ini, menurut lo emang dibutuhin banget nggak? Atau ngeliat bagaimana Konate musim lalu juga lagi menurun? Dibutuhin iya, tapi kualitasnya bukan Madrid. Kalau Dumfries iya lah coach, menurut lo? Dumfries iya, Dumfries mungkin bisa ngikutin, kan dia harus bersaing sama THA. Iya, kan? Dumfries masih, bahkan Dumfries mungkin bisa lebih bagus daripada THA. Iya. Tapi kalau Konate, ya kalau lu bandingin Konate sama Eder Militao sama-sama aja sih sebenarnya ya. Sama mungkin lebih juga jeblok. Dia udah tua sih. Iya. Walaupun perpanjang kontrak setahun ya. Iya. Alaba yang udah keluar. Iya, itu jeblok semua di belakang. Ya lambat juga lagi ya. Iya. Tapi ya sebenarnya butuh sih dia defender yang sudah mateng lah dibanding pemainnya. Dan murah ya. Konate gratis. Iya ya. Dumfries cuma 30. Iya. 20 bahkan. 20. Oh ya 20 sih. Umurnya yang 30. Iya, release clause-nya cuma 20. Itu pun Inter udah nggak bisa ngapa-ngapain itu kan, karena Inter udah alhamdulillah punya duit 20 juta tambahan. Tapi ini menarik ya guys. Jadi di rezim baru ini bergerak cepat sebelum Piala Dunia. Madrid udah datengin dua pemain, yang satu free transfer, yang satu 20 jutaan. Barca Gordon. Barca udah dapat Gordon. Tapi angkanya berapa sih jadinya? 100 ya? 80. Tapi strikernya belum ya jadinya. 100 itu Mudryk. Ini gila guys, kita ngeliat dari proyeknya Madrid, kalau bener-bener Haaland dan juga ini digoreng dan akhirnya bisa meyakinkan Socias, menurut gue bilang kalau gue bilang si itu naik, gue bilang datang itu. Iya. Sooner or later Rodri bahkan bisa lebih cepat lagi. Kalau Rodri gue iya, tapi kalau Haaland juga kontraknya kan sampai 32 ya. Dia itu setelah 3 tahun punya buyout klausul. 150 buyout klausulnya. Oh iya. Ya masih 3 tahun tapi coach masih lama. Enggak 3, dia udah berapa tahun? Kan dia baru perpanjang kontrak lagi kemarin. Iya, tapi dia punya setelah 3 tahun punya buyout klausul. Sama kayak di Dortmund. Setelah 3 tahun waktu di Dortmund buyout klausulnya 60. Gue lupa deh, Gak perlu nego. Gue lupa nih, emang dia setahu gue 150 setahu gue. kontraknya kan emang panjang banget kan. Dan 150 sih kecil sih, berarti kalau buat ditebus mah dibagi 5 tahun ya udah 30 juta per tahun ya kan. Jadi dia itu gak perlu dinego, tinggal buyout klausulnya dibeli, udah selesai. Ya, kalau Rodri kayak party sama Arsenal. Kontraknya sampai mana sih di bawah? Oh itu. Tuh 34 coach, gila lu. Kontraknya sampai 2034 ya kan. Tapi ada buyout klausul di tahun ketiga ya. Klausulnya itu tahun ketiga. Gua sampai lupa. Ini gila sih guys. Kalau ini bener-bener terjadi, wah ini akan menjadi isu yang bahkan sebelum Piala Dunia akan. Yang bisa menghambat kan Haaland bilang enggak, gue gak mau pergi, itu aja. Ya nunggu Haaland ya. Walaupun bapaknya udah bilang enggak ya, nggak ada pembicaraan, itu bohong ya makanya. Kan bapaknya bukan dia. Tapi gue rasa Haaland juga nggak akan ngomong sih sampai habis Piala Dunia ya. Iya. Sama dia juga masih wait and see, karena menurut gue kepergian Pep tuh juga sedikit banyak ngaruh sih sama keberadaan bintang-bintang ini nextnya akan stay apa enggak. Karena Rodri itu juga menurut gue penentu dia pindah apa enggak, karena dengan Pep cabut menurut gue dia peluang untuk pindahnya pun makin besar. Walaupun dia sempat bilang akan stay, terus juga katanya City bilang Rodri masih bagian dari projectnya. Apalagi udah 4 tahun ternyata ya. Apa? Haaland. Udah ya 2022. Udah expired jangan-jangan itu buyout klausul. Setahu gue udah enggak deh coach, karena nggak ada. Setahu gue nggak ada klausul pembelian deh, seingat gue. Atau gak ada dulu. Gue inget, gue tahu banget ada karena kasusnya persis di Dortmund. Oh yang pertama. Abis itu kan dia perpanjang kontrak ini nih yang gila-gilaan. Mungkin 8 tahun. Mungkin sekarang buyout klausulnya naik.
Ini gila nih. Tapi buyout klausul pasti ada kalau Haaland. Itu emang strategi agennya dia. Iya. Rafael lagi. Dia bukan. Oh dia dulu bekasannya Mino juga ya? Rafael Sekarang ke anaknya kan? pengganti Anak bukan buahnya. asistennya Mino atau tangan kanannya Mino. Ini gila guys, Haaland, Rodri ini menurut gua akan terus digoreng. Dan kalau Amin ntar beneran Riquelme bisa naik, wah gila. Kita lihat nih, karena gue yakin gak mungkin Riquelme berani ngomong-ngumbar janji seperti itu kalau benar-benar gak ada bicara. Makanya gue harap Perez yang menang. Anjing. Tapi kalau kan even Haaland, Rodri datang pun juga belum tentu dong kalau pelatihnya gak bisa. Mbappe, Haaland sama tinggal di kanannya nggak tahu siapa. Vini bisa aja ke kanan. Tapi kalau mainnya nggak pakai sistem coach sama aja dong. Ya tapi kalau Klopp datang, ngeri men. Ya karena gue masih penasaran. Katanya biggest superstar manager. Ya nggak ada selain Pep sama Klopp Ya, udah itu. menurut gue yang available cuma 2 itu sih. Jadi iya, dan Pep udah nggak mungkin gue bilang. Pep impossible ke Madrid. Iya, menurut gue sih nggak mungkin. Bener sih. impossible. Pep menurut gue nggak mungkin. Rival Tinggal Barcelona apa? Tinggal Klopp. Klopp doang. Gue tuh berusaha memikirkan siapa lagi yang belum pernah nanganin Madrid tapi superstar. Anjing. Itu Arne Slot. Atau ya mungkin let's say pelatih juara dunia kayak Jogilo gitu ya. Mungkin tapi gue merasa sih nggak masuk hitungan sih. Karena menurut gue bukan pelatih superstar. Klopp, kalau bener Menurut gue ya, itu Klopp. paling Hanya seksi menurut gue Klopp sih memang. Dan feeling gue sebulan yang lalu udah ada gosip itu. Iya. Haaland sama Klopp. Itu dia pernah megang Haaland juga lagi ya. Anjing, ini keren sih kalau ini emang terjadi. Oke, itu guys dari Madrid dengan resiko-resikonya dan juga isu-isu rumor transfer yang sangat menarik. Kita tunggu sampai tanggal 8 Januari. 8 Juni apa 7 Juni coach? 8 ya? 8 Juni 7 ya. Untuk hasil electionnya dan kita lihat siapa yang menang. Apakah Perez? 7 pemilunya mungkin hasilnya 8. Apakah Perez dengan kembalinya Mourinho atau itu rezim baru di bawah Enrique Riquelme dan janjinya membawa Rodri, Haaland dan pelatih superstar terbaik katanya yang menurut gue ya masuk akal cuman Klopp atau Pep. Tapi Pep nggak mungkin, tadi coach juga bilang Klopp yang paling besar kemungkinannya. Kita pindah ke isu-isu transfer lainnya. Ini juga menarik, ada Vlahovic yang udah memutuskan cabut dari Juventus dengan free transfer. Menurut lo dengan Barca kayaknya masih 50-50 dapetin Alvarez karena kan 100 juta pertama ditolak coach. 30. 100 juta kan pertama? Iya, opening. Itu nggak mungkin. Minimal gue bilang biar Atletico mau Pego. Iya. Tapi menurut tuh mau nggak dia ngeluarin Pego? Enggak kan? Siapa? Barca. Ya nggak mau lah. Buat Alvarez even dibagi 5 tahun ya tetap gede lah itu kan. Ini Griezmann 2.0 ya. Iya, karena semua yang dibeli dengan harga segitu banyak yang flop gitu kan. Mending Vlahovic kemana-mana free. Iya, free paling. Barca nggak usah sok-sokan punya duit karena lu nggak punya duit. Jadi jangan bertindak kalau lu punya duit. Ngerti nggak lu? Iya. Jadi katanya lu ikutin Madrid aja, udah paling bener Madrid tuh, beli free gratisan semua. Iya, main digaji aja sama bonus-bonus. Iya. Chelsea ngincar, Newcastle ngincar, Barcelona ngincar, sama Bayern Munchen yang ngincar. Arsenal juga katanya mantau. Harusnya Arsenal ngincar Arteta. Tapi ada Gyökeres, nggak mungkin. Jual Gyökeres lah. Siapa yang mau beli dengan harga yang menguntungkan 70 juta? Ya rugi dikit lah. Gocapan masih laku. Bonus. Ya ini artinya memang kita ngelihat Juventus tidak mau memberikan kenaikan gaji yang Chiellini juga nge-hints. Katanya gaji yang diinginkan Vlahovic udah tidak mungkin dipenuhi. Jadi otomatis Vlahovic akan cabut dari Juventus di musim depan. Terus juga selain Juventus yang akan berpisah dengan Vlahovic, kita menunggu juga katanya Bernardo Silva ya. Menunggu antara habis Piala Dunia antara Bayern sama Barcelona. 2 tim itu. Barca. Cari gratisan mulu loh. Mau kalau ada Barca, di mana posisi dia coach mainnya? Gantiin Olmo kampret itulah. Jadi cadangan dong tetap dong. Ntar ada Pedri, De Jong, Bernardo Silva. Udah, sisanya mah cadangan aja. Anjir, berarti kayak Gavi gitu loh. Gordon taruh di mana? Striker. Rafinya? Kiri. Oh, berarti lo gak butuh Vlahovic dong. Pelapis. Anjing. Gaji 8 juta. Ya, tetap gratis. Ya cuman gak mungkin Vlahovic mau. Lu 8 juta kali 5 tahun cuma 40 juta.
ini free, masih murah, gila. Berarti menurut gue pelapisnya Bernardo Silva. Nggak mungkin dia datengin. Oke, rotasi. Ya rotasi. Ya gue nggak mungkin sih kalau ngelihat Bernardo Silva jadi. Ya. Rotasi lah benar. De Jong aja 5 pertandingan terakhir jadi subs terus. Ya cuman dia emang fitnessnya jelek kan. Habis dari cedera itu fitnessnya emang jelek. Ya bagus lah dicadangin biar fit di timnas. Sama Barca ini katanya juga masih remains on the table buat Marcus Rashford. Tapi katanya minta nego lagi. Anjir ya. Jadi 20-an apa belasan juta lah katanya. Dari 30 juta. Ya, yang memang nego kasih 10 juta ya ke Rashford. Tapi memang kalau Rashford kan sebenarnya kalau even dia dibeli 30 juta akan dikontrak 3 tahun. Which means itu 10 juta per musimnya. Jadi emang murah juga sih kalau Gordon kan 70 juta. Ya, lu jangan standar IPL lo taruh di La Liga. Iya. 80 Gordon juga 70 juta. 80 Gordon. Iya, sama additional kan, sama ad cost-nya. Jadi 80 dibagi 5 tahun ya sebenarnya sih enggak terlalu mahal juga sih memang kalau dia. Tapi dia perform gak mahal. Gue penasarannya gaji-gajinya sih akan sebesar apa Gordon. Terus kalau datengin antara Alvarez, Vlahovic. Gordon feeling gue ya, Newcastle lebih gede let's say 10% sama Barca, dia ambil Barca. Iyalah, pastilah beda tipis. Walaupun gaji di Castle lebih gede. Prestisnya itu beda main di Barca. Tapi luar biasa sih memang taktik-taktik sekarang. Sebenarnya taktik penyusutan gaji itu udah lama coach ya. Oh iya. Penyusutan ya nilai kontrak dari musimnya itu. Cuman yang gue penasaran apakah batas gajinya ini yang bisa akhirnya dipenuhi oleh Barcelona di musim depan ini. Cuman satu trik yang gak berhasil. Chelsea ngakalin dengan 8 tahun 8 mampus lu kena Mudrik apa makan tuh pemain lu 8 tahun. Udah gitu pelatih aja 6,5 tahun. Udah gitu kena doping lagi. Iya. Makan tuh 8 tahun. Udah gitu kena doping. Nah itu ya dari Madrid, Vlahovic, ada Barcelona. Siapa lagi tadi yang gue juga bilang kalau MU itu udah dapetin Ederson dan masih nyari gelandang lagi. Nah ini katanya si Elliot Anderson udah dibuka opening bid oleh City. Cuman belum disebutin berapa tapi udah ditolak kok sama Forest. Menurut lo berapa valuasi untuk seorang Elliot Anderson? Pantasnya. Kalau melihat pasarnya Caicedo, Enzo, siapa lagi? Siapa yang 100 jutaan? Grealish 100 juta. Siapa gelandang-gelandang? Ya mereka minta 100 juta juga kan. Gak make sense juga. Declan Rice 100 juta. Ya 60 juta mah udah bagus ya. Ini gila sih. Baru nongol dia. Yang jelas MU katanya gak akan bisa bayar untuk Elliot Anderson, apalagi ngikutin harganya segitu. Jadi memang pole positionnya paling besar ya di Manchester City. Feeling gue mungkin antara 80 sampai 100. Iya. Ya kayak harga di Karnes ya, beda-beda tipis lah ya. Gila sih 100 juta lagi untuk seorang pemain yang baru terbukti. Iya baru bagus di Forest, belum main di level Eropa. Si pemain DM-nya timnas yang sama Declan Rice yang flop siapa namanya? Calvin Phillips 60 juta tuh ke City kan. Ntar kayak gitu, flop juga. Ini menarik ya, dia emang punya atribut yang bagus secara statistik, nggak cuman defense tapi juga punya visi progressive passing, punya kemampuan masuk ke kotak penalti juga dari second line. Jadi memang ini pemain yang lagi hot item. Hot items ya. Tapi itu dia baru 1-2 musim dia berkembang. Kita belum tahu bagaimana dia bersaing di level tinggi dengan kompetisi, dengan pressure yang berat di level Eropa. Terus juga kemarin sudah resmi Iraola diresmikan oleh Liverpool. Menurut lo coach, apa PR terbesar Iraola untuk memfixkan memperkuat squadnya? Iya. Squadnya terlalu banyak lini yang buruk. Tapi itu berarti kan dia cuma terima jadi gak sih dari FSG? Gue baca interview ya, sekali lagi gue gak tahu benar atau enggak ya. Dia gak mau jadi manajer ya. Jadi head coach. Dia kan? mau jadi head coach saja. Satu, kedua dia gak mau kontrak panjang. Karena dia bilang di liga ini lu harus membuktikan diri lu setiap tahun. Iya, termotivasi. Gak ada gunanya lu kontrak panjang ini. Jadi artinya ini orang gak matre. Iya, ya nggak nyari bonus dari dipecatnya itu ya. Nggak kayak Rosenior 6,5 tahun dia ambil. Ini menarik ya. Jadi it's a good attitude kalau gue bilang. Dia cuman ya kembali lagi pemain yang dia beli kalau dia rely on manajemen sekarang, gue nggak yakin dengan manajemen sekarang. Iya. Yang namanya Edwards lah apalah. Ini yang makanya menurut gue dibanding
Xabi Alonso, Iraola lebih masuk akal karena menurut gue waktu bargaining untuk mencoba pendekatan ke Xabi, ya Xabi nggak mau menjadi kayak di Madrid lagi yang nggak punya hierarki sebagai manajer. Nah, punya power lah. emang kayaknya FSG ini nyari pelatih yang ya yes man itu Slot kemarin, head coach. ya head coach yang Iraola yang lo bisa memaksimalkan yang ada aja dari sumber daya lo gitu kan, dan dia membuktikannya bersama Bournemouth, pemainnya dicopot-copot sana sini. Ya tapi risiko juga kalau dia nggak mendapatkan pemain yang dia inginkan, jeblok lagi, bisa dipecat lagi. Nah itu dia. Feeling gue Liverpool udah ke arah sana sekarang. Iya bisa juga. Nah, menurut gue menjadi satu PR terbesarnya adalah siapa pairing buat Van Dijk di belakang menurut gue, karena musim lalu tuh satu paling busuk menurut gue berantakan di defense kemarin. Sama bek kanan. Iya ya, makanya nyari four backs-nya yang bagus itu siapa? Salah. Iya, ganti Salah. Ruang ganti dia harus megang, nyari pairing buat Van Dijk. Terus berharap kalau Wirtz sama Isak bisa sama perform ya. Performnya bagus. Kalau nggak perform sama kayak Slontar, disalahin dia lagi. Iya. Ini agak tricky buat si Iraola yang juga lagi punya banyak segudang PR karena ditinggal pemain juga, Konate, pemainnya Salah juga cabut, belum ya segudang masalah ke depannya yang kita tahu dia nggak punya kepala atau otoritas besar lah di sana. Udah itu aja, siapa lagi? MU Ederson tadi udah itu aja sih. Paling nggak akan muluk-muluk, kita akan mengupdate lagi dari transfer yang juga bisa kita bahas juga. Nanti abis election, makanya seru nih menuju election sama itu tanggal 8. Belum kick off 11 ya? Apa? Belum, menuju Piala Dunia nanti ya. Kalau FIFA Matchday nanti di Warlock aja kita bahas ya. Oke? Itu dulu dari Offside 2. Nanti Panji live reaction ya? Enggak anjir. Gue mau nonton, ditawarin nonton langsung di premium. Iya sih, itu ada tiket Azim. Gue juga ada tiket. Dapat juga, aman lah. Ditawarin juga, no thank you. Ya. Oke guys, thank you udah menyaksikan Offside 2. Kita tunggu update-update selanjutnya dari bursa transfer di Eropa dan juga menunggu nanti persiapan menuju Piala Dunia. Jangan lupa nanti menuju Piala Dunia kita HTS akan banyak live reaction di pertandingan-pertandingan tentu pasti ya dengan sponsor, karena buat apa divisi gede ini kalau nggak ada sponsor. Kita ketemu lagi di Offside 2 episode berikutnya. Bye bye semuanya.